Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Desa Channel. Pada sesi kali ini kita akan mereview buku Asesmen Kompetensi Minimum atau yang disebut juga dengan AKM. Sebelum kita mereview bukunya, kita review terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan AKM. AKM itu termasuk dari asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran seluruh satuan pendidikan. Fungsi dari asesmen nasional, inputnya kita dapat menghasilkan informasi dari satuan pendidikan tertentu dan prosesnya terjadi nantinya perbaikan kualitas belajar mengajar dan outputnya akan kita dapatkan yaitu peningkatan hasil belajar murid. Ada 3 jenis dari instrumen asesmen nasional. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau kita sebut juga dengan AKM. Di sini materinya terdiri dari literasi dan numerasi. AKM ini nantinya diharapkan dapat mengukur hasil belajar kognitif peserta didik. Dan yang kedua, instrumen asesmen nasional yaitu survei karakter. Yang diharapkan di sini akan mendapatkan atau bisa mengukur sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Dan instrumen yang terakhir yaitu survei lingkungan belajar. Diharapkan ini juga dapat mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Oke, pada sesi ini kita fokus tentang AKM. Jadi AKM ini membiasakan siswa dalam literasi membaca dan juga numerasi. Di sini ada literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Dan selanjutnya numerasi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi di sini asesmen nasional dilaksanakan di semua satuan pendidikan dengan responden murid, guru, dan kepala sekolah. Murid yaitu kelas 5 SD dan kelas 8 SMP dan kelas 11 SMA dan semua guru dan juga semua kepala sekolah. Inilah waktu pengerjaan dari AKM. Sangat berbeda dengan ujian nasional atau kita sebut juga dengan UN. Jika UN itu pengerjaannya selama 4 hari, tetapi AKM hanya selama 2 hari. Hari pertama kita lihat di sini jenjang SMA, tes literasinya selama 90 menit dan survei karakternya nanti 30 menit. Dan hari kedua tes numerasinya 90 menit dan survei lingkungan belajarnya juga 30 menit. Inilah waktu untuk pengerjaan AKM. Adapun bentuk soal AKM itu terdiri dari 5. Di sini ada yang pertama pilihan ganda, ada hanya satu jawabannya benar, dan juga bentuk soalnya pilihan ganda kompleks, yaitu jawabannya benar itu lebih dari satu. Dan yang ketiga ada menjodohkan atau juga nanti ada benar salah. Yang keempat ada nantinya isian singkat. Di sini isian singkatnya bisa berupa angka atau nama benda. Dan juga yang kelima bentuk soal AKM itu non objektif atau esai. Dan inilah perbedaan instrumen AKM dengan UN. Bisa teman-teman lihat semuanya. Oke, mari kita review buku Sikap AKM. Di sini ada jenjang SMA. Tetap stay tune di Desa Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Oke.
Oke, ini adalah buku Sikat AKM, Asesmen Kompetensi Minimum Bidang SMA, terdiri dari 3. Di sini bahasanya ada literasi membaca, numerasi, dan sains. Dan soalnya itu menunjuk pada soal PISA dan sesuai dengan kebijakan Kemendikbud. Dan di sini juga ada di belakangnya ada sinopsisnya buku Sikat AKM ini. Bukunya itu disajikan sebagai rujukan siswa SMA menyiapkan diri untuk asesmen kompetensi minimum. Dan di sini soalnya berdasarkan soal PISA dan juga soal HOTS ya. Dan di sini juga disediakan kunci jawaban dan pembahasan untuk sikat AKM bidang SMA. Oke, mari kita review bukunya. Di sini ada halaman yang pertama. Nah, di sini ada subnya, ada bagian yang pertama yaitu tentang literasi membaca. Ya, literasi membaca di sini ada banyak sekali pembahasannya, sampai di sini ada 11 paket. Bisa teman-teman lihat semuanya. Dan selanjutnya ada literasi numerasi. Nah, di sini juga numerasi banyaknya di sini matematikanya. Terdiri dari di sini ada 12 paket ya. Dan bagian ketiga ada literasi sains. Di sini ada literasi sains fisika ya. Di fisika di sini ada paketnya sampai 4 paket, dan literasi sains kimia ada 5 paket, dan literasi sains biologi ada 4 paket. Oke teman-teman, mari kita lihat di sini. Kalau di sini adalah paket yang pertama, simulasi AKM ini untuk bahasa Indonesia ya. Kita lihat sekilas saja di sini tentang efek rumah kaca. Saya tidak akan membahas soal yang AKM ini. Saya langsung saja melihatkan bagaimana bentuk-bentuk atau jenis soalnya. Oke, lanjut. Karena saya bidang fisika, di sini saya akan melihatkan salah satu contoh soal AKM pada fisika, materi fisika, yaitu tentang gerak parabola ya dalam permainan sepak bola. Di sini disajikan beberapa literasi panjang sekali. Di sini dibiasakan siswa untuk membaca setiap informasi yang ada di soal. Dan di sini terdiri dari pertanyaannya ada 5. Ada pertanyaan yang pertama, di sini gerak parabola dalam permainan sepak bola, yaitu optionnya ada pilihan ganda. Dan yang kedua juga di sini pertanyaan yang kedua juga pilihan ganda, tetapi di sini tidak langsung jawabannya itu terdiri dari angka, tetapi ada lebih pendek, ada antara, dan juga ada lebih lama. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan yang ketiga. Ini adalah pernyataan, diberikan beberapa pernyataan. Kita harus memilih apakah pernyataan ini benar atau salah. Di sini ada 3 pernyataannya. Dan yang keempat di sini ada gerak parabola juga, tetapi di sini adalah esai ya, menjelaskan apa yang akan terjadi jika bola ditendang dengan sudut elevasi 90 derajat. Nah, di sini siswa berpikir secara mandiri. Dan pertanyaan yang kelima juga menganalisis sebuah soal ini, yaitu soal perbandingan. Di sini akan saya bahas nantinya secara lengkap di video berikutnya tentang soal AKM bidang fisika. Dan ini juga salah satu contoh AKM, soal AKM biologi ya. Ini sangat bagus sekali soalnya, yaitu tentang COVID-19. Di sini ada teorinya, dijelaskan juga. Ada beberapa teorinya, dan juga siswa harus gemar membaca. Dan nanti kalau mereka senang membaca atau dibiasakan membaca, mereka akan mudah menjawab soal-soal AKM. Nah, di sini juga soalnya berupa ada pilihan ganda. Dan pertanyaan yang keenam ini merupakan pernyataan, diberikan beberapa pernyataan dan kita pilih apakah pernyataan ini benar atau salah. Dan juga bagus juga di sini disajikan juga prosedur pemeriksaan keberadaan virus menggunakan kit deteksi cepat, rapid test. Inilah dari gambar ini bisa juga siswa membuat atau mendeskripsikan optionnya beberapa grafik. Dipilihlah grafiknya apa yang benar tentang rapid test. Dan juga di sini ada pilihan ganda juga, dan juga esai. Di sini diminta adalah alasan mereka atau menganalisis suatu bacaan atau suatu peristiwa. Dan di sini juga ada contoh soal AKM bidang kimia. Bisa kita lihat di sini ada belerang untuk kecantikan kulit.
Nah, disinilah bentuk-bentuk soal AKM bidang literasi sains. Semoga teman-teman memahaminya. Ini sangat recommended sekali bukunya. Apalagi untuk kelas 1 SMA ini diharapkan harus mempunyai buku ini, dan juga kelas 2 SMA sekarang ya, yang akan nantinya akan ujian AKM pada bulan Maret. Nah, semuanya ini sangat recommended bukunya. Dan di sini juga saya lihatkan juga di sini literasi numerasi ya. Di sini ada bangun ruang, bagus sekali juga. Ada The King juga. Jadi di sini di dalam buku ini diberikan ada jalan cepatnya bagaimana menyelesaikan suatu persoalan dari soal AKM. Ada The King, yaitu jalan cepat. Langkah mengerjakannya juga dipandu kita untuk mengerjakan soal-soal AKM. Bagus sekali bukunya, teman-teman harus mempunyai ini baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Terima kasih.